iman Anda, Anda pertanggungjawabkan berdasarkan kitab suci Anda. Kan gitu. Poinnya di situ. Loh, kalau kitab suci berkata apa, lalu iman Anda berkata apa, itu tidak nyambung, tidak sinkron. Lalu dari mana landasannya Anda punya kitab suci? Kenapa Anda lawan kitab Anda sendiri? Kan gitu poinnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru satu pernyataan dari Yesusnya, ya kan? Lalu Yesus mengaku kalau di ayat 26-27-nya itu kan 30, di 26-27-nya memang dia mengaku sebagai anak manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Pengakuan Yesus. Lalu pengakuan Yesus, sebenarnya siapa sih Tuhan sebenarnya? Siapa sih Tuhan itu? Banyak pernyataannya. Matius 11 nomor 25, Markus 12 nomor 29, Yohanes 17 nomor 3. Semua pengakuan Yesus tentang Tuhan hanya satu atau satu-satunya, yaitu Bapa yang mengutus Yesus. Kalau Yesus katakan satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu yang mengutus Yesus, berarti sang utusan itu bukan Tuhan. Karena Yesus katakan satu-satunya. Itu ajaran Yesus loh. Lalu sekarang kata Tuhan yang mengutus Yesus, yang kitab Anda menyebut sebagai Bapa, Yesus itu siapa? Disebut juga, ternyata Yesus itu sebagai hambanya. Di mana tertulis? Matius 12 nomor 18, kata Elohim dari langit menyebut kepada Yesus, lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Yesus di hadapan sang pencipta langit. Halo, bisa nggak aku menanggapi? Ya, silakan. Boleh. Gini aja deh. Boleh. Tujuannya gini aja deh. Gini, bukan aku memaksakan untuk mengertikan apa yang kubilang. Tapi makna dari Yohanes 5 ayat 30 bagi kami itu adalah menggambarkan kedudukan Yesus sebagai utusan Allah. Jadi dia makna ini, ayat ini pada pengutusannya untuk penyelamatan dan pelaksanaan kehendak Bapa di surga. Itu tujuannya. Ya betul, tidak ada yang salah. Betul. Iya, tidak salah. Dia sebagai manusia atau sebagai anak manusia yang diutus oleh Tuhan, kan gitu. Iya. Jadi yang itu kesaksian Yesus. Kesaksian Kristen beda. Kesaksian Kristen, Yesus itulah Tuhannya. Kan di situ. Ini ya kan? jadi dua bang. Abang mau bawa topiknya jadinya. Abang mau bahas pengutusan atau sebagai Kristen? Dua dong bawa topik. Jangan disambungkan kemana-mana. Makanya gue bilang bukan, bang. Kita sedang mensinkronkan antara iman Anda dengan iman Yesus. Ternyata tidak sinkron. Nah, Anda punya iman. Ini dong pertanyaannya. Gini. Pernyataan Yesus di situ, dia sebagai Tuhan atau bukan Tuhan? Ini kan abang mau nanya pembahasan Yohanes 5 ayat 30 iya, kan? Iya, saya tanya, betul. Saya tanya belum? kepada Anda. Pernyataan Yesus di situ, dia itu Tuhan atau bukan Tuhan? Enggak, Yohanes 5 ayat 30 udah clear belum? Ya itu, iya, berdasarkan ayat itu, saya tanya, pernyataan Yesus di situ, dia itu sebagai Tuhan atau bukan Tuhan? Tidak ada katanya dia bersama Tuhan, ini sebagai pengutus, udah. Ada pernyataan sebagai Tuhan. Lah, makanya saya tanya sama Anda sebagai seorang Kristen, pernyataan Yesus di situ, kesaksian Yesus tentang dirinya di situ, dia sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Itu aja pertanyaannya. Oke bang, gini aku ilustrasikan ya. Pertanyaan abang itu ilustrasikan. Jawab dulu. Iya, masuk jawabannya sangat sederhana, tidak perlu ilustrasi, Bang. Bertahu nyambung atau tidak? Bertahu nyambung atau justru tidak? Justru Anda berusaha untuk tidak menyambungkan pernyataan Yesus. Di situ bahkan kalau kita buka perikopnya, kesaksian Yesus tentang dirinya. Oke, kesaksian Yesus tentang dirinya. Saya bukan memaksakan. Berdasarkan pernyataannya Yesus di situ, satu perikop kesaksian Yesus tentang dirinya di situ sebagai Tuhan atau sebagai manusia.
Itu aja kok, pertanyaanku sederhana. Udah mulai lagi nih Ustadz. Ini kan kata Yesus. Yang saya bela dong pernyataan Yesus yang tertulis, yang dipatenkan di kitab Anda. Apa yang salah ketika saya bela Yesus? Anda bela iman Anda, silahkan Anda sampaikan berdasarkan iman Anda. Yang saya bela adalah kalimat yang tertulis di dalam kitab Anda. Mana tertulis? Karena itu dibaca di mana di Yohanes itu? Di Yohanes itu di mana tertulis dia Tuhan? Di Yohanes itu kamu bahas Yohanes atau Kristenan? Kan jadi dua topik kan? Bukan bahas Yohanesnya, yang tertulis di kitab Anda. Kayak ilustrasi kan ngerti, makanya jangan ngerocos terus. Abang mau diskusi atau cuma? Ini pertanyaan saya sederhana itu. Ini pertanyaanku gini, kau mau membahas Yohanes ini atau membahas kekristenan? Kalau membahas per ayat itu maknanya beda, jangan dikaitkan ke yang lain. Saya sampai bilang satu perikop pun tidak masalah itu. Bahkan satu perikop disebut kesaksian Yesus tentang dirinya. Sampai kalian ada perikop ya capek itu Bang. Saya udah bilang sama Anda. Kagak nyambung. Saya udah bilang sama Anda boleh bela iman Anda. Saya tidak akan menyangkal iman Anda, itu hak Anda. Makanya saya tanya, berdasarkan iman Anda, kesaksian Yesus di situ, dia itu sebagai Tuhan atau bukan Tuhan? Itunya pun pertanyaanku sederhana. Bukan Tuhan loh, tapi sebagai utusan. Ya sudah, benerlah berarti apa yang saya bilang. Yesus itu bersaksi tentang dirinya kalau dia itu bukan Tuhan, tetapi sebagai anak manusia yang diutus oleh Tuhan, kan gitu? Ya. Nah, itu kesaksian Yesus. Sekarang saya tanya sama Anda sebagai seorang Kristen, berdasarkan Anda, Pak Oyo, orang Kristen, kesaksian Anda, Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Iya. 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 Iyanya apa? Iya tuh. Nah itulah makanya aku bilang bedanya imannya Kristen dengan imannya Yesus. Oh gini cara pemikiran gini. Lah, berarti kan gini, berdasarkan yang Anda jawab. Aku bertanya dulu, dari tadi aku diam. Berarti gini, kau bilang Yesus itu Tuhan, tapi kau bawa nama ayatnya ini biar mengarahkan Yesus itu tidak Tuhan. Aku udah paham pemahamanmu. Lah, jadi itu kalau kan kau pernyataan Yesus, bukan pernyataan saya, Bung. Satu, makanya aku bilang itu perikopnya apa judulnya? Kesaksian Yesus tentang dirinya. Udah aku bilang. Iya. Nah, jadi kalau mau bahas dari sini ke sini itu sebagai tugas apa dibahasnya ini? Pembahasan kesaksian Yesus tentang dirinya membuktikan kalau dia itu adalah sebagai anak manusia yang diutus oleh Tuhan. Mau menyimpulkan apa? Terserahmu menyimpulkan apa? Terserahmu. Aku udah tahu. Coba Anda simpulkan kesaksian Yesus di situ. Anda simpulkan apa? Gini, cara pola pikir begini. Satu, pemikiranmu secara umum, tapi kau bawa secara khususnya lagi. Ya nggak sinkron, ujung-ujungnya sinkron. Bawa pemikiranmu berdasarkan kesaksian Yesus di situ apa coba? Silakan. Anda jawab. Balik lagi pertanyaannya. Kan Anda belum menyimpulkan. Pernyataan saya Anda salahkan berdasarkan kesaksian Yesus tentang dirinya. Ya kan? Kesaksian Yesus yang kau tanya tadi di Yohanes 5 ayat 30 kan? Itu mau kau bahas kan? Iya betul. Batasi dulu pemahaman pembahasannya kemana. Jangan kau ungkit ke permukaan yang meluas. Tahu batasannya dulu loh. Alamak. Ini mau bahas ayat atau enggak? Ini mau bahas ayatnya atau enggak sebagai tulisnya apa enggak? Jangan dari kau atas permukaan. Iya. Maksudku jangan kau bahas permukaan itu. Kau bandingkan dari pemahaman secara umum sama secara khususnya. Ini ayatnya kan udah khusus. Jadi kau bilang jadi dalam ayat ini. Kesimpulannya apa? Di ayat itu kesimpulannya apa? Aduh. Langsung aja silakan. Sebagai utusan. Sebagai utusan Allah yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, betul? Iya.
keterbatasan. Ya apa yang salah dengan pernyataan saya tadi? Iya, tapi kau bilang gini, berarti nggak sinkron dong. Apa? Yesus itu Tuhan. Kau menyimpulkan sendiri. Apa lo? Lah kan lo, sebagai apa, utusan lo, Tuhan lo, di situ. Lo. Wah. Yaudah, Nah, Anda setuju gak di situ Yesus sebagai utusan Tuhan? Utusan Allah. Lah iya, Allah itu kan Tuhan. Iya. Nah, Anda Jadi, setuju Yesus sebagai anak manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa, dia itu manusia utusan Tuhan. Anda setuju? Iya. Setuju. Ya sudah, Anda setuju udah. dengan saya. Ya udah. Berdasarkan pernyataan Yesus. Di ayat ini. Lah iya di ayat itu betul. Jadi Nah, mau kau bahas apa? berdasarkan ayat itu antara saya dengan Anda setuju. Nah, jadi kau bilang Berdasarkan lagi, gini, pernyataan jadi kau lanjut dan lagi. pengakuan Yesus. Berarti ke pengakuan angkat lagi ke permukaan secara umum. Berarti Yesus itu bukan Nah. Tuhan. Gitu lagi kau bilang. Lah kan berdasarkan pengakuan Anda juga. Mutar-mutar aja kau terus. Nah, sekarang di mana Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan? Nah, Silahkan Anda jawab sekarang. Tadi kan berdasarkan pengakuan Yesus sudah disepakati antara saya dengan Anda, Yesus itu sebagai manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa dan dia itu sebagai utusan Tuhan. Saya dengan Anda sepakat. Sekarang ambil dalil pernyataan Yesus kalau dia itu Tuhan yang Maha Kuasa berdasarkan pernyataan Yesus sebagaimana yang Anda imani. Saya tunggu sampai Lebaran. Silakan. Tidak ada dari kita pengakuan dia Yesus. Jadi kalau Ya mengaku udah gini, berarti sepakat yang tadi kita, nggak perlu dirubah-rubah kalau gitu. secara logikamu seperti itu. Aduh. Secara logikamu seperti itu. Logika saya tadi disepakati oleh Anda, Bu. Iya, logikamu sendiri. Oke, gini. Lah, Anda Aku tadi tanya sepakat balik. atau tidak? Gini. Saya Enggak, logika ganti tadi objeknya yang mau. saya bangun Saya berdasarkan ganti objeknya pernyataan Yesus, Anda sepakat atau tidak? Oke, gini, saya ganti objeknya mau. Saya ganti objeknya mau. Enggak, baru masuk berkuarakan kok gitu pertanyaannya. Itu pernyataan tolol yang membodohi. Oh, berarti Anda tolol kalau gitu. Tadi Anda setuju. Bukan setuju, arahmu udah tahu kemauan pikiranmu. Loh, tadi Anda setuju atau tidak berdasarkan Yaudah, pernyataan gini. yang saya bawa berdasarkan pernyataan dari Yesus yang tertulis di kitab Anda? Aku mau Ayo. ganti objek bisa. Aku mau ganti objeknya pembicaraan bisa. Ganti objek. Hah? Apa? Mau ditambah Nah. lagi Tuhanmu? Enggak. Mau ganti objeknya. Aku timbal balik samamu mau. Boleh, silakan. Oke. Siapa Muhammad itu? Nabi, seorang manusia, utusan Allah. Sebagaimana Yesus, seorang nabi, seorang anak manusia dan utusan Allah. Kau sebut nama Yesus, padahal yang percaya Yesus tidak kau percaya Yesus. Loh, saya percaya Yesus sebagai anak manusia, utusan Tuhan. Gimana sih? Di mana tertulis di Al-Quran ada Yesus? Loh, saya tidak nyebut dalil Al-Quran. Saya percaya yang tertulis itulah, itu sebenarnya kalau Yesus itu anak pertanyaanmu. manusia utusan Tuhan. Itulah, kan kau nggak terima kan pertanyaan seperti itu kan? Nyeleneh kali kan? Jadi Anda nggak setuju kalau saya percaya Yesus anak manusia utusan Tuhan? Anda nggak setuju? Enggak, Loh, kenapa Anda nggak setuju? karena kau bukan Kristen. Lah, terus kenapa Anda yang Kristen malah nggak mau kalau Yesus itu manusia utusan Tuhan? Siapa yang bilang? Lah, Anda setuju kalau Yesus itu manusia utusan Tuhan? Setuju? Nah, berarti dia bukan Tuhan. Dia Tuhan. Alamak, kau Iya. udah bilang setuju. Nah, Udah. Kan nyeleneh kan, jadinya kan nyeleneh kan? Gini cara Anda yang diskusinya. nyeleneh. Kenapa ngarahnya. justru? Nah, kenapa malah jadi lebih percayaan saya terhadap pernyataan Jujur Yesus aja, daripada jujur. pernyataan Anda? Jujur aja, lebih enak diskusi Ya, sama jujur aja, Pak di mana Dio, Yesus Pak Dio. mengajarkan? Udah gini aja, kita selesaikan debatin diskusi ini, ganti yang lain aja. Udah gini, kau ngarahkan ini. Kalau mau mengarahkan gitu, arah di apa? Kita ke koma lainnya, jangan rusak di sini lah. Loh, apa sih Merusak. abang ini? Iya, merusak gini. Dari kemarin Pak Apa yang Dio dirusak? enak diskusinya.
Daripada kau harus merusak, memaksakan, memutar-mutar. Loh, apa yang saya paksa kepada Anda? Apa yang saya paksakan kepada Anda? Mutar-mutar, nyeleneh, menganggap. Apa yang saya putar-putar? Ini bukan Oreo, Bung. Iya, makanya saya tidak muter-muter, justru saya menanyakan sesuatu berdasarkan satu ayat. Jawaban dari Anda justru belum ada yang mengena. Anda sendiri yang berputar-putar. Kan dari tadi sudah tuntas toh. Yesus berdasarkan pernyataannya sebagai anak manusia dan sebagai utusan Tuhan, dia mengaku dirinya memang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Saya setuju. Lah, karena apa? Itu pernyataan Yesus. Kok kenapa jadi Anda yang keberatan? Kenapa? Pengakuan Yesus itu Tuhan. Loh, iya dong. Ujung-ujungnya. Makanya ya kita kan bukan lagi rumpian emak-emak komplek atau bapak-bapak komplek yang tanpa perlu dalil. Kau baca. Kita itu perlu dalil. Kau baca Yohanes 10 ayat 30. Kau baca. Apalagi aku dan Bapa adalah satu. Iya. Nah, jadi gitu. Oke. Sebelum kita masuk ke banyak dalil yang tertulis tentang pasalnya satu. Yohanes 14 ayat 6. Pasal lagi kamu mau baca ayatnya, kau baca aja. Iya. Yohanes 14 sebentar, ayat 6. satu-satu. Aku nggak mau maksa gini. Aku nggak mau maksa pengertianmu. Coba kau baca aja. Bukan, pelan-pelan. Iya, betul. Iya, kau mau maksa gini. Kau baca aja. Kau bacakan Yohanes 10. Kenapa jadi kau bingung? Anda yang bawa dalil. Anda yang bawa dalil. Jangan Anda pula yang mau ditanggapi. Ketika kau katakan aku dan Bapa adalah satu. Oke, baik, pelan-pelan. Ya, oke. Saya ingin tahu. Ketika Yesus menjadi bayi, Bapak juga turut menjadi bayi. Balik itu pertanyaan ke semalam itu. Ke situ juga caranya. Gunakan akal sehatmu. Kan kepada dalil itu. Atau langsung tadi waktu bayi, ketika Yesus mati di kayu salib, berarti Bapak juga ikut digantung dan mati di kayu salib. Itu kan secara manusia loh. Loh, tadi katanya Yesus dengan Bapa satu. Gini, kalau kutanyakan Allah Bapa itu berarti kau hitungkan 3 kan? Beda pemikiran keyakinan kita. Kalau Allah Anak, Roh Kudus berarti 3 kan? Yang disalib siapa? Berarti bukan Tuhan gitu kan? Itu. Nah, tadi kau bilang Yesus dengan Bapa satu. Nggak ketemu Om. Jangan. Lah iya, ngapain kau paksakan dia? Enggak, maksud dari ini, Anda paksakan di Yohanes 10 nomor 30 tujuannya apa? Saya ingin tahu. Coba Anda jelaskan maksud dari Yohanes 10 nomor 30 itu apa yang mau Anda jelaskan di sana? Pertanyaanmu apa tadi? Di mana pernyataan Yesus itu adalah Tuhan? Iya, pertanyaanku. Ya udah, di Yohanes itu nggak bisa kau maknai ke situ. Nggak bisa kan? Itu bukan keyakinanmu. Anda mau jelaskan atau tidak? Saya kasih kesempatan Anda jelaskan. Malah Anda bertanya ke saya, nanti saya tanggapin. Anda repot juga. Gini, kalau kau maknai secara imanmu, beda keyakinan, beda artinya. Apa sih yang kau bilang? Bingung kau kan? Oke, baik. Kalau gitu begini aja, saya tanggapin dengan ayat. Tadi pertanyaan saya Anda tidak bisa jawab. Oke. Saya tanggapi dengan pernyataan Yesus. Yohanes 17 dari 20, 21, 22, 23. Loh, bukan lari. Bukan lari. Dengarkan baik-baik. 30 udah clear. Yohanes 10 ayat 30 udah clear. Oke. Ya, udah clear. Berarti iya, aku udah dan Bapa adalah satu maksudnya apa? Aku dan Bapa adalah satu maksudnya apa? Kesatuan Yesus dan Bapa. Berarti Yesus dengan Bapa itu satu. Satu, iya. Sehingga Yesus Tuhan. Iya. Oke, baik. Kita buka ya.
Kita buka. Oke, baik, kita buka. Nah, sekarang sebentar ya. Saya bukakan juga. Ada beberapa ayat yang perlu Anda ambil pertanggungjawabannya juga. Sebentar ya. Nih. Saya buka. Ini bahas yang baru, topik baru. Sama-sama tentang satu, sama-sama satu. Ini kata Yesus. Ini kata Yesus kan? Nih. Dimana? Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi saja untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yang satu dengan Bapa di sini berapa orang? Lucu pertanyaan. Loh, tadi kan Yesus dengan Bapa adalah satu, kau katakan dia Tuhan. Yohanes 17 kan dari 20, 21, 22, 23. Yang satu dengan Bapa itu berapa orang? Itu kan kau baca, supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku. Jadi Allah sama Bapa satu kan? Terus? Ya udah, jadi pertanyaanmu ya terus lagi? Baca. Ya udah. Enggak, pertanyaan terus apa mereka lagi? Ini mereka di dalam apa? Di dalam kita. Nah, berarti murid-murid Yesus juga satu dengan Bapa, betul? Jalan-jalan ya. Mana lagi? Terserahlah, mana lagi situ. Loh, enggak, saya tanya, murid-murid Yesus di sini ini menjadi satu dengan siapa? Suka-suka hati mula maknainya. Loh, kok ya saya tanya bukan memaknai, saya tanya sama Anda, murid-murid Yesus di sini menjadi satu dengan siapa? Ada kata murid-muridnya nggak situ? Oh, udah maknanya ada semua, ada kata murid-muridnya nggak di situ? Loh, ini mereka di sini siapa? Ini doa Yesus untuk murid-muridnya. Perikopnya, nih perikopnya nih. Nih, doa Yesus untuk Yohanes 17. Oke, bentar. Sabar. Doa Yesus ini kepada murid-muridnya. Oke. Nah, di sini murid-murid yang setia terhadap Yesus didoakan oleh Yesus, gitu. Karena murid Yesus sudah menerima pengajaran Yesus, dan murid Yesus percaya kalau Yesus itu adalah utusan Bapa. Oke. Nah, di sini maka dalam posisi yang sama dikatakan oleh Yesus, sesuai dengan pernyataannya, murid Yesus juga menjadi satu dengan Yesus dengan Bapa. Yang menyatu dengan Yesus dengan Bapa bukan hanya Yesus, tapi murid-murid Yesus juga bersatu dengan Bapa. Kalau tadi Anda katakan bahwa Yesus dengan Bapa adalah satu, pernyataannya lalu kau tuhankan, maka konsekuensinya murid Yesus juga Tuhan, karena dia satu dengan Bapa, dengan Yesus. Ini satu. Kedua, ada lagi tertulis 1 Yohanes 4, 12, 13. Di sini juga dikatakan, nih, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Nah, ini kita, ini doa, ini juga murid-muridnya. Jadi mereka juga Tuhan gitu. Ayo. Suka hatimu aja ngartikannya. Loh, saya bukan mengartikannya, saya bertanya kepada Anda. Saya tanya. Tidak itu, tidak. Loh, murid-murid Yesus menjadi satu dengan siapa? Bukan Tuhan. Muridnya bukan murid Tuhan. Yesus menyatu dengan siapa? Nggak terima kok kan? Ya udah, suka hatimu aja lah menjelaskannya. Murid Yesus menjadi satu dengan siapa? Udah terserahmu.
Dia udah karangnya aja, maknanya aja. Saya tanya, bukan ngarang, saya tanya, murid Yesus menyatu dengan siapa? Udah. Ayo jawab. Murid Yesus menyatu dengan siapa? Udah lanjut karena aku ngantuk aja Nih, penjelasan. kata Yesus diperkuat lagi. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi pertanyaannya, murid itu Tuhan. Itulah gue bilang. Loh, tadi yang kau katakan satu dengan Bapa adalah Tuhan, asumsimu kan? Enggak, izin sebentar Ustadz Oyo. Siap. Coba, Bang Oyo coba. Kalau memang nggak bisa, kalau memang nggak tepat yang dinarasikan Ustadz Alif, coba Bang Oyo yang menarasikan, menerangkan, memberi pemahaman tentang ayat yang disampaikan Ustadz Alif itu, agar kami juga dapat pengertian dan Kristen yang di bawah juga paham tentang isi ayat itu. Coba jangan itu ngenyek namanya. Diskusilah yang benar. Oke. Dari pertama diskusinya dia bahas Yohanes 3 ayat Bapak Yohanes berapa tadi? 3. Enggak, sekarang itu aja. Udah terangkan aja gini. Itu, narasikan ayat itu, jangan kemana-mana. Di Yohanes 17 ayat 1 semua sampai pasal 26 itu menceritakan tentang ajaran Yesus dengan Bapa, hubungannya. Jadi diceritakan di depan murid-muridnya dan semua yang pengikut-pengikutnya. Jadi untuk mengikat iman mereka. Jadi ini seperti pernyataan Yesus tentang komitmen Yesus kepada pengikutnya dan harapan masa depan semua pengikutnya dan percaya kepada Allah. Jadi kalau kamu bilang disimpulkan dia jadi murid itu masuk ke dalamnya, berarti murid itu Tuhan. Tidak dong, kan dia menyimpulkan sendiri. Loh, Anda tadi menyimpulkan aku dan Bapa adalah satu, kau simpulkan dia Tuhan atau bukan? Kau udah serang mula bang, aku diam aja dah. Ya udahlah, kalau gitu bagusnya kau diam daripada kau ngarang. Nah, ini ketika Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, kau simpulkan Tuhan. Ketika Yesus katakan mereka juga satu, kau simpulkan bukan Tuhan. Kenapa kau seenaknya menafsirkan mengarang? Yang lebih enak mengarang siapa? Yang bukan imannya atau yang imannya? Yang sedang kita bahas itu data, bukan iman. Logikanya yang mengarang itu yang bukan imannya atau yang imannya? Loh, Anda tadi katakan aku dan Bapa adalah satu. Anda simpulkan di situ Tuhan, betul? Iya, yang mengarang dulu jawabnya. Yang mengarang dulu. Oke, ya sudah, satu-satu di situ. Oke, baik. Baik, aku dan Bapa adalah satu. Pernyataan itu kau simpulkan Tuhan. Ketika Yesus berkata ke ayat yang tadi, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, berarti Bapa juga tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Oh, ceritanya balik lagi ke ayatnya sebelumnya. Ya, kan dari ayat itu permulaannya. Oke. Makanya kalau pembahasan ayat itu, saya minta pertanggungjawaban Anda. Ketika Yesus dengan Bapa adalah satu, lalu Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, berarti Bapa juga nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ya. Merasa terjolimi, dibilang saya ngarang bebas. Anda sendiri menafsirkan sebebasnya. Saya sedang tidak membahas iman Anda, saya sedang membahas yang tertulis. Iman Anda saya hargai. Anda menuhankan Yesus itu hak Anda, tapi yang sedang kita bahas itu data. Kalau data sudah tertulis, fakta yang jelas, kita tidak bisa pelintir. Ini bahasa Indonesia gitu loh. Yang Yesus itu Tuhan, anggaplah itu semua itu. Kau anggap kayak gitu. Lah,
Iya kan? Nah, tadi kau bilang bahwa dalil Yohanes 10:30, apa maksudnya dalil itu? Saya tanya. Oke, aku kesatuan Yesus dan Bapa. Ini kalau kau baca perikop Yohanes 10 perikopnya sama perikop Yohanes 17, sama nggak perikopnya sama judulnya? Hah? Anda mau jelaskan atau mau tanya? Enggak, ketawa. Anda mau jelaskan atau mau tanya? Kau mau kaitkan? Enggak, Anda mau jelaskan atau mau tanya? Kalau Anda nggak tahu, tanya saya. Kau mau kaitkan? Loh, kan saya lagi nanya, apa yang Anda pahami di Yohanes 10:30? Mau pakai perikop ya monggo silakan. Gak nyambung bang. Nih, Pembahasannya nggak nyambung. ini perikopnya nih. Ini perikopnya nih. Nih. Apa hubungannya dengan Tuhan? Coba. Ya jelas ngantuk. Panas kau kan? Jangan kejang-kejang bang. Bukan. Saya membakar semangat Anda biar Anda lebih semangat lagi penginjilannya gitu loh. Padahal di sini kalau kita pahami, satu di situ adalah satu pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus itu sesuai dengan instruksi dari Bapa. Itu Anda baca sampai tuntas. Ini penjelasannya. Satu pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, itulah yang dikerjakan oleh Bapa. Kan maksudnya di situ. Satu pekerjaan, satu visi, satu misi, satu tujuan. Bukan satu hakikat. Bukan. Nggak nyambung kalau diimani sebagai satu hakikat. Justru Anda akan terpentok. Bisa ditanggapi? Mau tanggapi nanti nanya. Giliran saya jelaskan dibilangnya saya ngarang. Anda sendiri nggak bisa jelaskan. Udah dijelaskan tapi kau nyerocos terus. Nah, menurut Yesus di sini satunya di sini satu hakikat atau satu pekerjaan? Coba. Kamu bahas yang mana? Berjalan bingung. Yohanes 3:30, Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30. Makanya bahasnya satu-satu. Santai aja bang, jangan ngos-ngosan. Lah ini yang sedang dibahas. Anda yang sekarat bilang saya yang Kau ngos-ngosan. tunjukkan sendiri gini. Kau tunjukkan sendiri perikopnya beda-beda judulnya. Kenapa kau samakan juga pertanyaanmu? Ya Anda jelaskan Kuculuk, jelaskan. Jelaskan. Satu di situ apa maksudnya? Nah, Anda jelaskanlah. Saya terlalu baik sampai nampilin data. Anda sendiri bertele-tele. Silahkan jelaskan. Gini, dari awal kau bawa 3 ayat. Pertama Yohanes 5 ayat 30. Dia itu ada 3 maknanya. Ketergantungan kepada Bapa pertama, kedua pengabdian yang adil, ketiga tujuan ilahi. Kemudian yang ayat kedua mau kau bahas Yohanes 5 ayat 30. Itu perikopnya beda. Jadi makna di ayat di Yohanes 5 ayat 30, pertama ketergantungan kepada Bapa, hakim yang kedua hakim yang adil, dan ketiga misi dari Allah. Kalau mau jelas satu panjang. Terus yang ketiga ayatnya makna Yohanes 10 ayat 30 juga kau bawa. Itu dalam satu adalah kesatuan, maknanya ini ayat ini kesatuan Yesus dan Bapa. Itu tegas dibilang aku adalah di ayat ini dibilang aku dan Bapa adalah satu. Nah, kan nggak jelas kan, nggak terima kan? Iya, nggak jelas, nggak terima karena ini bukan gereja kawan. Saya simak, saya dengarkan. Yohanes 5:30. Yohanes 5:30. Anda dengan saya tadi sudah sepakat. Ngapain kau bahas lagi? Sudah selesai. Di situ Yesus sebagai anak manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau dia itu hanya sebagai utusan Tuhan. Saya setuju, Anda setuju. Kau ulang-ulang lagi. Berikutnya Anda membawa ayat Yohanes 10 nomor 30. Pertanyaan saya, apa yang kau pahami dari perkataan Yesus, aku dan Bapa adalah satu? Kau tidak punya penjelasan, malah kemana-mana lagi. Padahal kata Yesus,
Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengerti dan mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, bukan tentang hakikat. Berikut juga nanti murid Yesus yang melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus, murid Yesus juga menjadi satu dengan Yesus, dengan Bapa. Itulah pemahaman yang benar berdasarkan yang tertulis. Anda itu menjelaskan sesuatu bukan sesuai dengan yang tertulis, tetapi melawan yang tertulis. Di situ, makanya Anda belum sanggup untuk diskusi di sini. Anda masih kelas jemaat, lebih baik kembali lagi sekolah minggu. Perdalam imanmu, tapi memang andalannya berdasarkan doktrin. Kalau Anda tidak sanggup pakai ayat, Anda belum pas untuk diskusi lintas agama. Udah cukup, terima kasih. Kayak gini lah. Maaf Pak Ustadz, Ini yang sesat itu. videonya sedikit. Sekali-sekali. Aduh, ya Allah ya Rasul. Kita ganti pemain ya.